Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz ilmunya pagi hari ini. Alhamdulillah, sekarang kita masuk termen tanya jawab Ustaz ya. Kepada ibu-ibu, silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, mencet raise hand-nya atau mau bertanya dengan via chat. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Yang di chat sudah Iya. Oh iya, ini ada salah satu penanya dari Ibu. Ustadz, apakah membaca Al-Quran termasuk zikir? Gimana Ustadz? Ya kan ayatnya mengatakan begini, wa aqimis sholata li dzikri. Dan tegakkan sholat untuk berzikir kepadaku. Sholat juga disebut Quran. Inna Quran al-fajri kana masyhuda. Jadi otomatis karena sholat itu isinya baca Quran, maka disebut zikir. Kan Abdullah bin Mas'ud mengatakan atau mungkin hadis, saya lupa apa derajat sahihnya, Rasulullah mengatakan afdalu ibadati ummati tilawatil Quran, ya. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi betul bahwa tilawah itu ya, termasuk ya, berzikir, bahkan berzikir yang paling utama yang bisa dilakukan ya, oleh kaum muslimin. Ya, baik, lanjut. Ya, mohon maaf. Pertanyaan selanjutnya. Ini ada Ibu Lutfi yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz. Silakan Ibu Lutfi. Baik, jazakillah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz terkait dengan apa tadi bahwa fokus di pembahasan surat ini itu adalah tentang orang-orang Yahudi. Gitu. Nah, kalau kita tarik kemudian pada kondisi saat ini, Ustaz, gitu ya, kita mungkin yang paling populer gitu ya istilahnya itu adalah orang-orang Yahudi yang mereka ada di ini ya, ada di Palestina gitu ya, dan mereka bersikap gitu ya sangat di luar gitu ya perikemanusiaan terhadap kaum muslimin. Nah, kalau kita tarik secara umum gitu ya, karena kan orang Yahudi tidak hanya ada di sana. Intinya bagaimana gitu ya sebenarnya kita bersikap, apakah memang misalnya DNA-nya gitu ya Yahudi sebagai orang yang sering melanggar perjanjian, berkhianat dan lain sebagainya itu akan terus ada di mereka gitu ya, dan apakah memang sikap kita sebagai seorang muslim itu akan terus gitu ya misalnya memusuhi gitu ya, akan terus berada di sisi yang berbeda gitu ya dengan orang-orang Yahudi tadi secara umum gitu ya, secara keseluruhannya. Mohon penjelasannya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah katakan manusia itu diciptakan dalam keadaan suci. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Jadi jika Yahudi itu identik dengan kejahatan, nggak ada istilah DNA, nggak ada istilah titisannya begitu. Ya. Tapi karena memang maunya mereka begitu, ya. Bahkan Al-Quran sering mengingatkan mereka, ya, kalau mereka mau beriman saja kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan banyak arahan dari Al-Quran.
Ya, jadi manusia jangan gitu dong, jangan mentang-mentang Yahudi bawaannya mau berbuat jahat dulu. Ya. Coba baca Al-Baqarah itu, Yahudi itu dipanggil-panggil dengan panggilan kesayangan oleh Allah. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Diulang lagi, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Ya. Cuma mereka nggak mau dimanja-manjain begitu, itu nggak mau. Ya. Adakah yang mau? Ada, disebut di surat Ali Imran 112. Ya. Nggak semua Yahudi jahat, ada juga kok Yahudi yang baik-baik. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ya. Maka Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah ya, sekitar ayat 107 ya, bahwa Yahudi itu begitu karena apa? Karena memang mereka mendendam, hasud ya. Ya. Allah katakan hasadam min indi anfusihim. Kalau saja mereka mau menghilangkan rasa hasudnya kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, mereka akan mudah. Ya. Jadi dendam, kenapa yang jadi nabi terakhir bukan orang Arab, kenapa Jibril ngasih kenabian kepada orang Arab, itu terwariskan dari generasi ke generasi. Ya. Ya. Kita aja orang Jawa nggak pakai gitu-gituan. Ya, mau orang Arab silahkan. Ya, semuanya juga hamba Allah. Ya. Ya. Yang penting kita termuliakan menjadi pengikutnya. Ya. Walaupun nggak ada nabi di orang Jawa, ya nggak rugi kok. Yang penting tetap menjadi pendukungnya, pengimannya. Kayak Yahudi maunya nggak harus dari kami. Ya. Ya. Padahal juga belum tentu. Ya. Buktinya mereka membangkang kepada Nabi Musa, membangkang kepada Nabi Isa, ya. Jadi ini cuma masalah penyimpangan niat aja, pura-puranya saja. Coba kalau Nabi terakhir dari kami, dari bangsa Yahudi, kami akan taat dan seterusnya, itu bohong semuanya. Ya. Kita bersikap nggak ada lain kecuali ya kepada mereka minimal barok ya. Kita menjaga wala kita hanya kepada Islam dan semua yang terkait dengannya dan barok terhadap mereka. Walaupun sikap yang akan berarti apabila sifatnya jama'i ya, sifatnya umum, seluruh kaum muslimin sedunia berbarok terhadap Yahudi, itu baru ya signifikan ya. Dan dari segala ininya, segala bidangnya, barok terhadap Yahudi dari ekonominya, barok Yahudi terhadap pemikirannya, barok Yahudi terhadap sistem politiknya, semuanya diberikan baroknya ya. Insya Allah Allah akan berikan kemenangan ya. Maka selama itu belum bisa ya tidak ada lain kecuali kaum muslimin harus merintis kembali kepada Islam, mengajarkan Islam kepada umat ya dengan sebaik-baiknya agar ya, bisa didapatkan kesadaran umat Islam yang merata tentang apa itu Al-Quran, apa itu tentang Islam yang insya Allah bisa menghasilkan barok terhadap mereka. Ya, artinya ya mungkin ibu-ibu sudah merasakan ini baru ngaji beberapa surat saja gampang banget kalau sedang sekedar barok kepada Yahudi. Nah, bagaimana kalau yang ngaji seperti ini ada jutaan manusia, insya Allah semua bisa barok terhadap Yahudi. Ya.
Dan kalau semua barok terhadap Yahudi, maka otomatis ya seperti kisah sumur rumah, ya bi'ru rumah, yang akhirnya membuat Yahudi itu keok ekonominya. Tadinya dia bisa menghasilkan harta yang banyak dari masyarakat Madinah dengan memanfaatkan bi'ru rumah itu, tapi setelah diinfakkan oleh Utsman bin Affan, ya Utsman bin Affan tetap kaya, pahala tetap dapat, ya Yahudinya habis sudah nggak berkutik. Ya. Baik. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz masih bisa? Ya satu lagi aja. Ini ada yang resen Ustaz. Ibu Nida Ul Hasanati, silakan Ibu Nida langsung bertanya kepada Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Laili atas kesempatannya. Mohon izin Ustadz mau bertanya. Tadi Ustadz sempat berkata bahwa kalau kita berzikir subhanallah wa bihamdihi itu akan diampuni dosanya keseluruhan Ustadz. Kemudian kalau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu berat timbangannya di sisi Allah, walau ringan di lidah gitu Ustaz. Nah itu apakah kalau kita gabung Ustaz, ini kan subhanallah bihamdi, kemudian subhanallahil azim, apakah kalau boleh kita gabung sehingga kita berharap mendapatkan fadilah keduanya gitu Ustaz? Gitu Pak Ustaz, yang pertama Ustaz. Yang kedua, kalau dilihat kan ini zikir itu berarti juga ada berdoa Ustadz ya. Jadi maksudnya maksud kami kalau seperti Nabi Yunus berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dengan doanya, dengan zikirnya Nabi Yunus itu sepertinya doanya itu harapannya itu terkabul gitu Ustadz ya. Maksudnya tanpa kita berdoa, intinya yang kita mau gitu kalau kita punya hajat gitu Ustaz. Nah berkaitan dengan itu bagaimana kalau bila kita punya hajat itu adab-adabnya itu dalam berharap dan berdoa kepada Allah itu bagaimana Ustaz? Apakah kita awali dengan berzikir seperti ini gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh-boleh aja ya niat seperti itu ya. Ya udah langsung aja subhanallah bihamdi subhanallahil azim, biar dua-duanya dapat ya. Niat seperti itu boleh ya. Tapi kenyataannya seperti apa ya kita nggak tahu ya. Kenyataannya apa benar dengan menggabungkan seperti itu ya, ampunan dapat, kemudian timbangan yang beratkan dapat. Karena masalahnya hadisnya terpisah dua-duanya. Ya. Hadis subhanallah bihamdi sendiri, hadis subhanallah bihamdi subhanallahil azim sendiri. Keterpisahan ini menunjukkan ya, ia bacalah dua-duanya. Subhanallah bihamdi sendiri, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim sendiri. Adapun mengkiati boleh-boleh saja, tapi hasilnya seperti apa, wallahu a'lam. Ya. Karena hadisnya apakah Allah ngasih dua-duanya, apakah Allah cuma ngasih yang fadilah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Lagian kalau dilaksanakan dua-duanya juga nggak signifikan kok waktunya. Paling lama cuma beda 10 menit gitulah ya. Sama-sama 100 misalnya ya. Subhanallah bihamdihi 100, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 ya. Ya kalau digabung paling beda cuma 5 menit doang ya. Maka jangan hitungan juga sama 5 menit 10 menit aja ya. Enggak apa-apalah ya. Beda-bedain aja subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi 100. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 ya. Ya, khawatirnya Allah enggak mau dikiat-kiati begitu ya. Kemudian ya memang sebagian ulama mengatakan begitu ya, sebaiknya kepada Allah itu jangan terlalu rinci-rinci banget lah ya. Istilahnya ujmila fit talab ya.
Sebaik-baik doa itu yang ringkas-ringkas saja, ya. Toh Allah juga tahu apa yang kita maui, ya, sehingga berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, berharap Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, walaupun juga tidak ada larangan merinci ini, merinci itu, minta ini, minta itu, ya, dan seterusnya, ya. Ya. Tidak memerinci hajat-hajat kita kepada Allah dengan harapan kita bisa meyakini apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itulah yang terbaik, ya. Ya. Bukan yang terbaik itu menurut kita. Ya, saya maunya A, kok dapatnya B, saya maunya C, kok dapatnya D, C. Ya, kita bisa berkeyakinan inilah yang terbaik bagi saya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah itu doanya ada yang sangat global sekali. Ya Allah, aku mohon kepadamu semua kebaikan yang diminta oleh nabimu. Aku berlindung dari kejahatan, semua yang diminta perlindungan oleh nabimu. Apa saja terserah aja, apa aja deh, ya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan sangat global, sangat. Kalau ternyata yang diminta oleh Rasulullah itu ada 1000, berarti kita minta 1000-1000-nya, ya. Apabila diminta perlindungan dari Rasulullah itu ada 2000, berarti kita minta 2000 itu semua. Yang mana aja Allah lebih tahu dah, ya. Ya, itu salah satu contoh, memang ada doa-doa yang sifatnya dianjurkan global seperti itu. Baik jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.